Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala TK Pertiwi 1 Jembangan, yang kami hormati segenap rekan-rekan Dewan Guru yang berasal dari berbagai instansi TK yang ada di Kecamatan Bulan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat tanpa ada alangan suatu apapun ya. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa dipertemukan, bisa bermuajahah dalam rangka diseminasi tentang budaya positif yang ada di TK Pertiwi 1 Jembangan pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara demi acara nanti dapat berjalan dengan lancar. Kedua, sholawat dan salam marilah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya untuk bersekenan untuk membantu saya dalam diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk hari ini. Setelah ibu-ibu dan bapak semua capek mengajar nggih, tapi saya minta waktunya sebentar untuk kita saling sharing, saling mengisi apa yang belum kita tahu, mudah-mudahan kita nanti jadi tahu, dan yang sudah tahu mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya nanti. Amin. Sebelum saya menyampaikan sedikit materi, masih semangat? Iya, sebelumnya kita berdiri sejenak dulu. Kita regangkan otot kita biar tidak tegang. Setelah dari pagi sampai siang tadi, ya ibu semuanya sudah di depannya anak-anak. Sekarang tinggal kita meregangkan otot-otot kita untuk sejenak. Kita nanti ke depan sekitar 1 jam kita nanti menghadap ke materi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar,
Iya. Kita kembali ke laptop. Ya. Materi yang saya akan sedikit sampaikan adalah tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Pertiwi 1 Jembangan Kabupaten Banjarnegara untuk angkatan 9. Mudah-mudahan nanti bisa lancar sampai lulus dan bermanfaat untuk semuanya. Ya, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang konsep inti budaya positif, yang diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Next Pak. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru yang dimaksud di sini adalah merupakan pembelajaran yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau berbeda, yang tujuannya adalah berpusat kepada murid. Yang intinya, kalau sekarang kan kita berada di kurikulum Merdeka yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi. Mungkin ibu-ibu kan sudah hafal semua, nggih? Yang pertama adalah apa ya? Pak Supeno mungkin hafal? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus selanjutnya berkebinekaan global. Terus gotong royong, mandiri, kreatif, kelar kritis. Ya kan ada nyanyiannya juga ya. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Ya. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu sekarang itu pembelajaran yang diharapkan adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kemarin kita sudah membahas tentang visi sekolah, visi guru penggerak. Yang di dalamnya, dalam visi itu adalah berisikan tentang profil pelajar Pancasila. Seperti kemarin yang sudah saya utarakan, visi saya itu adalah mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan berwawasan. Nah, saya pikir sudah ada di dalam sini semuanya. Kita ingin mewujudkan TK Pertiwi 1 Jembangan itu yang beriman dan bertakwa. Jadi kami melihat masyarakat di Jembangan itu kan kebanyakan Muslim, otomatis insya Allah semuanya Muslim, dan di sini lingkungannya itu religius. Makanya kami dari TK Pertiwi 1 Jembangan ingin mengangkat bahwa TK Pertiwi 1 Jembangan ingin mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, mandiri. Nah, otomatis kalau anak usia dini itu diharapkan sudah bisa mandiri, walaupun dari rumah mungkin sedikit sudah ada. Nah, di sini tinggal kita wujudkan seperti apa kegiatan atau perilaku tentang mandiri anak, serta berwawasan. Nah, kita sebagai guru itu menuntun anak, bukan menuntut. Orang tua juga sebagai guru, sebagai orang tua itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu kan sudah dibawa anak sejak lahir, dan kodrat zaman adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang zamannya HP, kita tidak bisa melarang anak untuk tidak pegang HP. Gini apa betul? Tapi bagaimana kita sebagai guru, sebagai orang tua itu mengarahkan, menuntun anak untuk bisa menggunakan HP itu sebagai bisa media belajar, juga bisa sebagai media bermain. Jadi tergantung kita mau mengarahkan ke arah yang mana. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next Pak. Nah, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita sebagai guru semuanya kita itu berharap bahwa anak itu harus sesuai dengan keinginan kita. Ya apa betul? Bahwa anak dari rumah sudah bisa seperti ini. Tuntutan dari orang tua sudah tinggi. Nah, kita guru juga ingin menuntut seperti apa nanti anak-anak kita.
tapi bukan itu yang sebenarnya. Nah, karena miskonsepsi tentang teori kontrol ini, guru itu harus bisa mengontrol tentang apa yang bisa potensi apa yang ada di diri murid. Misalnya anak dari rumah sudah punya bakat nyanyi. Nah, di sini kita harus bisa mengontrol, bisa memotivasi, bisa mewujudkan apa bakat anak dari rumah. Nah, di sini kita menuntun anak untuk bisa mewujudkan cita-citanya, bisa mewujudkan minat dan bakatnya. Itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita sebagai guru kadang misalnya ada anak yang bersalah, kita kadang mengejas bahwa anak itu ini mungkin dari rumah seperti ini, dari latar belakang keluarga ini, padahal itu salah. Ketika anak berbuat salah, kita harus bisa menyelesaikannya secara bijaksana, bukan kita langsung di depannya anak langsung menyalahkan, karena itu akan mematikan karakter anak. Misalnya apalagi di depan anak-anak, misalnya habis bertengkar, langsung kita salahkan satu pihak anak. Nah, itu malah akan membuat anak itu semakin semakin jengkel, semakin marah, semakin trauma, dan ada rasa dendam dari diri anak. Ketika misalnya saya nggak suka sama bu guru itu, karena bu guru itu galak dan sebagainya, misalnya nah, padahal kita misalnya menemui anak yang bermasalah itu kita dekati dengan bijaksana. Nah, kita jangan mengejas di depan anak-anak karena akan menjatuhkan mental anak. Begitu juga orang tua di rumah tidak boleh ketika anak bersalah langsung disalahkan sekalian. Nah, itu akan membuat trauma pada anak. Selanjutnya bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu sudah jelas ketika kita sebagai guru memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada diri anak, sudah tentu akan mengangkat rasa percaya dirinya anak, akan mengangkat kekuatan anak, motivasi anak dari dalam dirinya. Selanjutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu yang salah. Nah, kita kadang sebagai orang dewasa, sebagai orang tua memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita, bahwa anak-anak kita harus seperti ini, anakku harus pintar bahasa Inggris, harus pintar matematikanya, harus pintar bahasanya, harus pintar kreativitasnya. Padahal semua anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda, dan kita harus mengukur aset kita. Apa aku juga pintar matematika? Apa aku juga pintar agamanya? Apa aku pintar kreativitasnya dan sebagainya? Nah, kita ukur dengan diri kita. Kita dewasa tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Next, Pak. Nah, di sini kita harus bisa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini yang sebenarnya yang stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini poin ini, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri kita sendiri yang hanya bisa mengontrol diri kita. Misalnya tentang emosi, tentang nafsu, tentang keinginan kita, hanya kita yang tahu. Ini apa, Badan? Iya. Kita tidak bisa mengontrol, misalnya saya mengontrol Pak Peno untuk jamnya Pak Supeno. Nah, contohnya seperti itu. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, kita hanya bisa memberikan motivasi. Kita hanya bisa memberikan masukan. Tapi ketika dalam diri mereka tidak ada keinginan untuk berubah, kita tidak bisa merubahnya secara optimal. Nah, dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Ini di sini intinya ini hal negatif. Yang di sini yang positif, intinya seperti itu. Ini hal yang benar. Kita misalnya ke anak ya,
biasanya kan anak egonya itu besar. Saya harus menang, saya harus nomor 1, saya harus duluan. Nah, padahal ketika anak seperti itu kita tidak bisa menuruti begitu saja. Misalnya anak aku harus di depan, padahal dia datang terlambat. Nah, berarti dia harus menunggu giliran untuk ke belakang. Nah, itu misalnya anak kan pengennya selalu menang sendiri, nggih. Ini membuat kayak ibu-ibu bapak juga mungkin pengennya menang sendiri. Nah, bapak jadi bener dewa. Ini membuat misalnya ada anak datang terlambat sudah baris, otomatis dia berada di belakang, tapi maunya dia itu harus di depan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan Pak Penuh? Iya. Kita memberitahu bahwa tadi anak-anak yang sudah berangkat dulu berada di depan. Nah, ketika ada anak yang datangnya terlambat, otomatis di belakang. Karena itu apa? Konsekuensinya. Konsekuensi dari anak yang terlambat bukan hukuman, tapi konsekuensinya berarti berada di belakang karena dia terlambat. Next. Nah, kita ke disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini menurut Bu, sepakat apa enggak? Bahwa disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan. Misalnya, tidak disiplin berarti saya harus menanggung resikonya. Berarti nyaman apa tidak nyaman itu? Nyaman apa tidak? Misalnya Bu Eni, misalnya harus disiplin, datang tepat waktu. Membuat nyaman apa menjadi beban itu? Nyaman. Iya, ada yang sebagian merasa tidak nyaman, ada yang merasa nyaman. Nah, di mana ketidaknyamanan tersebut itu berarti datangnya adalah dari dalam diri kita. Motivasi, iya, berhubungan dengan motivasi diri. Nah, ketika ada motivasi dalam diri kita, suatu disiplin itu akan menjadikan nyaman buat kita. Karena sudah terbiasa. Misalnya Pak Penuh datang tepat waktu ke sekolah karena memang tanggung jawab beliau sebagai kepala sekolah, berarti harus datang tepat waktu. Misalnya saya datang lebih awal karena saya memang tanggung jawabnya mengajar anak-anak, berarti ada motivasi sendiri-sendiri. Misalnya ada si B datang tepat waktu tapi karena kepengen dipuji, kepengen dihargai, kepengen juga pakai rajin teman datangnya, berarti ada motivasi lain selain dari dalam dirinya. Tapi ketika ada motivasi dalam diri kita, berarti itu menjadikan nyaman. Oh, saya memang sudah terbiasa dengan datang tepat waktu, berarti nyaman. Tapi ketika ada orang datang tepat waktu lagi kepengen kayak diset, nah berarti menjadikan tidak nyaman. Berarti memang belum ada motivasi dari dalam dirinya. Ada pandangan lain, merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, ini tadi hubungannya dengan motivasi tadi, nggih. Kita misalnya bertanggung jawab terhadap sesuatu, terhadap anak didik kita. Berarti kita harus bisa mengontrol mereka dalam hal mengontrol misalnya datangnya tepat waktu. Oh, berarti melatih tanggung jawab anak. Berarti saya sebagai murid harus tepat waktu supaya apa? Pelajaran saya tidak ketinggalan. Nah, itu mungkin tanggung jawabnya salah satunya. Terus menghormati diri sendiri. Ketika saya datang tepat waktu, otomatis saya tidak mendapatkan konsekuensinya. Kalau saya terlambat, mungkin saya tugasnya ketinggalan, terus misalnya duduknya di belakang, barisnya di belakang. Nah, itu berarti ketika anak sudah bertanggung jawab, berarti ada rasa menghormati diri sendiri. Oh, berarti saya harus melakukan yang terbaik. Nah, misalnya ke orang lain, nah, orang lain misalnya sudah datang tepat waktu, berarti kita
Kalau anak, kalau saya ya, misalnya ada yang bertanggung, oh berarti anak tersebut menghargai. Yang pertama menghargai waktu. Nah, anak-anak berarti sudah diajari untuk menghargai waktu. Terus menghargai keyakinan yang tadi sudah dibuat bahwa kalau datang terlambat ada konsekuensinya. Tapi ketika datangnya tepat waktu berarti sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik Pak Pernah mungkin sudah paham sedikit Pak? Oh belum, benar. Motivasi intrinsik itu motivasi yang datangnya dari dalam diri kita, dari hati, bukan dari luar. Kalau motivasi ekstrinsik itu datangnya dari luar, dari orang lain atau dari pihak lain. Ya, mungkin karena aturan, karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan penghargaan, itu motivasi ekstrinsik. Atau mungkin ketika misalnya kita bisa berprestasi, kita akan mendapatkan suatu penghargaan. Itu berarti motivasi ekstrinsik. Ketika kita ikut lomba, mungkin nanti kita dapat hadiah 1 miliar. Nah, berarti ada motivasi ekstrinsik, bisa ngapa baik duit 1 miliar. Nah, itu kan ada motivasi dari luar. Next, Pak. Nah, kita ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, terus kreatif dan bernalar kritis. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua Pak dibacakan tolong itu, yang sesuai Pak Peno. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan kemitraan. Apa nih? Komitmen ya. Oh ya, dan komitmen. Kemudian berikutnya yaitu dapat dipercaya, luas hati, pendengar yang aktif, tidak memudahkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri ya. Memberikan yang terbaik dari diri sendiri mungkin. Intinya dalam kita memberikan nilai-nilai kebajikan kepada anak itu harus sesuai dengan yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Kita terapkan kepada anak. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau kita di PAUD, di taman kanak-kanak itu kan sudah biasa. Kita melalui pembiasaan ketika sebelum pembelajaran dimulai itu kan kita mengucap salam dan doa. Itu melalui pembiasaan. Terus ketika makan kita berdoa. Ketika sesudah makan juga berdoa. Ketika kita mengambil sesuatu, kita makan, berarti kita berdoa. Ketika kita keluar kelas, kita berdoa. Ketika pulang ya. Dan ketika misalnya ada waktu sholat, kita melaksanakan sholat. Itu merupakan pembiasaan-pembiasaan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, poin yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Itu ketika kita menerapkan ke anak-anak itu seperti ini. Kita harus bisa bersikap sopan santun kepada orang tua, orang yang lebih tua. Kalau di sekolah kan guru. Nah, kalau di rumah siapa? Ya orang tua, entah itu nenek, kakek dan sebagainya. Orang yang lebih tua. Itu penerapan akhlak. Ketika kita makan, pakai tangan kanan. Ketika kita berpakaian, kita tangan kanan dulu. Ketika kita melepas pakaian, berarti dari tangan kiri dulu. Berarti itu akhlak. Itu sudah merupakan akhlak. Ketika kita bertemu dengan orang, kita mengucap salam, kita berjabat tangan dan sebagainya. Itu
penerapan akhlak. Terus bergotong royong kita terapkan di sekolah itu, misalnya Jumat bersih, kita membersihkan halaman bareng-bareng teman-teman. Nah, itu sudah menerapkan gotong royong. Misalnya di kelas kita membereskan mainan anak-anak, berarti itu sudah gotong royong. Ketika ada anak yang belum menyelesaikan tugas, dibantu, itu juga merupakan gotong royong. Membersihkan kelas, ketika membereskan mainan, membereskan alat tulis, itu sudah berwujud gotong royong. Terus mandiri, ketika anak baru berangkat melepas sepatu sendiri, itu sudah penerapan mandiri. Di dalam kelas sendiri sama teman-temannya, itu juga sudah mandiri. Makan sendiri, berarti itu juga mandiri. Misalnya bisa melakukan apa sendiri, kegiatan di kelas sendiri, itu juga penerapan mandiri. Nah, terus baru kebinekaan global. Sekarang itu kan zamannya zaman HP. Nah, anak-anak itu bisa belajar dari situ tentang lagu-lagu, tentang budaya daerah. Nah, kita juga terapkan tentang misalnya makanan-makanan tradisional yang ada di Jembangan. Itu juga berkebinekaan global dari segi makanan tradisional. Ada adat istiadat yang di sini juga, itu penerapan berkebinekaan global. Terus misalnya kreatif, anak-anak diajak, misalnya kita berkunjung seperti kemarin, berkunjung ke pabrik sampah nih. Di sana anak-anak bisa lihat bahan-bahan, ternyata sampah-sampah yang kita buang itu di sana dimanfaatkan lagi, dibuat apa. Nah, anak-anak di dalam otaknya itu tertanam, oh berarti kalau saya membuang sampah berarti itu perbuatan yang sia-sia. Saya akan mengumpulkan sampah, saya mau membuat mainan dari sampah, saya mau membuat hiasan dari sampah. Nah, itu ibu-ibu guru semuanya mungkin lebih kreatif, nggih. Terus tentang bernalar kritis. Nah, anak-anak bisa menciptakan sesuatu dari pengalaman anak-anak berkunjung ke pabrik sampah. Anak-anak bisa menciptakan, misalnya dari botol, anak-anak bisa membuat hiasan. Itu sudah merupakan penciptaan dari bernalar kritis. Bisa menjawab pertanyaan pemantik dari bu guru, dari pak guru. Itu juga merupakan penerapan bernalar kritis. Itu anak-anak kan sering bertanya, bu guru kenapa ini, kenapa itu. Kenal kritis juga ke anak-anak. Nah, selanjutnya Pak. Nah, di sini kita sampai ke kebutuhan dasar manusia. Saya mau tanya ke Bu Eni. Bu Eni butuhnya apa sih di dalam hidup ini? Butuhnya apa? Butuhnya uang. Butuh apa lagi? Bu Yanti butuh apa? butuh uang, butuh bahagia, butuh apa lagi? Bu Garti butuh kesehatan, kenyamanan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kebutuhan dasar kita kan sederhana sebenarnya, ya. Kebutuhan akan rasa senang, akan rasa cinta kasih, kenyamanan, rasa ingin dihargai, diakui. Terus apalagi Pak Penuh? Kebutuhan untuk bisa diakui di dalam kelompok, rasa ingin dicintai oleh orang-orang di sekitar kita, terus rasa ingin nyaman. Mungkin ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, kita merasa nyaman. Ketika kita berada di di tengah-tengah orang, kita diakui, kita diajak, dirangkul, ya. Nah, kadang ada anak misalnya di sekolah, ada anak misalnya tidak bawa bekal. Dia meminta bekalnya teman. Siapa yang salah di situ? Kira-kira ibu guru, bapak guru tahu siapa yang salah di situ? Ketika ada anak minta bekalnya temannya, dia tidak bawa bekal. Berarti yang salah siapa? Mungkin orang tua, karena dia tidak tahu kebutuhan anak itu apa. Karena kebutuhan anak kan rasa kepingin makan, kan? Kebutuhan anak tentang makan yang sederhana, kebutuhan makan. Rasa ingin dipenuhi segala sesuatunya.
Karena dia lapar, tidak dibawakan bekal dari rumah, sehingga dia minta bekalnya orang lain, anak lain. Ketika misalnya minta uangnya teman, berarti karena dia tidak diberi saku dari rumah, berarti ibunya tidak tahu bahwa anak itu butuh uang untuk jajan. Berarti butuh cinta kasih juga. Ketika ada anak yang nakal, ada anak yang berperilaku tidak baik, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, rasa nyaman di rumah, sehingga dia harus mencari kenyamanan di tempat lain, suka nongone batire daripada di rumahnya sendiri, karena dia tidak merasa nyaman di rumahnya sendiri. Domeng tok, nah apa-apa domeni, apa-apa domong, apa-apa dilarang, sehingga anak merasa tidak nyaman. Akhirnya apa? Meminta kenyamanan di tempat kemana, nginep nongone kancane. Pernah menemui seperti itu? Belum. Ketika anak kebutuhan cinta kasihnya tidak terpenuhi, dia akan lari ke orang lain. Contohnya, misalnya, ini sih hanya misal. Misalnya ketika ada yang broken home, rumah tangganya pisah, bapak ibunya, ada anak perempuan, dia tidak mendapatkan kehadiran sosok ayah, dia tidak mendapatkan cinta kasih seorang ayah, pasti dia akan mencari cinta kasihnya kepada orang lain di luar. Mungkin bisa seperti itu, karena kebutuhan dasarnya akan cinta kasih sayang dari kedua orang tua tidak ada, sehingga dia mencari ke orang lain, bisa ke pacarnya kah, dan yang lain. Itu mungkin kadang kita menemui hal-hal itu karena kebutuhan dasarnya tidak sampai terpenuhi. Nah, di sini, nah seperti tadi kebutuhan akan bertahan hidup itu makan, biasanya kan tetap urip kan makan ya. Iya, nek orang makan mesti orang urip. Nah, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kesenangan, akan penguasaan dan rasa kebebasan. Nah, di sini kebebasan itu anak itu bukan bebas yang sebebas-bebasnya ya. Kalau di dalam kelas berarti kan kebebasan kita berikan, misalnya ada anak, saya kepinginnya mewarnai Bu Guru, saya tidak ingin gunting. Nah, apa guru harus memaksa? Tidak boleh. Sekarang kita harus menuruti kehendak anak mau belajar apa. Keinginan anak mau misalnya mau mewarnai, kita paksa suruh melipat, otomatis dia akan menolak karena merasa tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, kita kalau di rumah misalnya contohnya, kita berikan kebebasan anak memilih, berpendapat, misalnya beli baju, kamu yang warna oranye ya, enggak, kamu harus nurut sama ibu yang warna pink, padahal anak tidak suka yang pink. Nah, kita beri kebebasan. Misalnya anak pagi-pagi ditawari mau makan apa dek, misalnya mau makan telur, enggak, kamu harus makan sosis saja. Nah, padahal tidak sesuai dengan keinginannya. Itu contoh kecil, kita harus bisa memberikan kebebasan untuk memilih kepada anak. Ketika anak tidak boleh memilih, sampai besar dia tidak bisa menentukan apa yang jadi keinginannya, tidak bisa berpendapat. Misalnya contohnya memilih sekolah, kamu harus sekolah di sana, padahal kepinginnya di sini. Nah, sampai tua itu akan rasa takut, tidak punya kebebasan, misalnya memutuskan sesuatu. Ya, jangan sampai kita memutus kebebasan anak-anak. Terus dalam hal kesenangan, misalnya anak seneng lagi bermain kok konsinau, baik kira-kira kesel napa mboten? Kesel. Kita juga ketika pingin bebas, kepingin bermain, banyak sekali tugas, banyak sekali pekerjaan, kita juga akan rasa bosan, rasa judik ya. Pengennya berteriak kayak nyanyian, ingin ku teriak dan sebagainya. Seperti itu ya anak-anak kalau di anak-anak kan kalau di sekolah itu sebenarnya kan bermain sambil belajar. Jadi kita tidak bisa memaksa satu hari penuh harus belajar terus dari pagi sampai pulang. Mungkin ada orang tua yang memiliki tuntutan seperti itu, anakku harus pintar ini, berarti di sekolah harus belajar. Padahal makna belajar itu kan luas. Belajar sambil bermain. Kita adakan permainan, tapi di situ ada unsur belajarnya, tidak kita jorakan ya. Ini kemudian. Nah, selanjutnya Pak. Nah, ketika kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, nah datanglah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia kan ada dua seperti tadi yang sudah kita singgung, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu datangnya dari luar. Ketika kita tidak nyaman, berarti kita harus disiplin. Berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita harus disiplin supaya tidak dihukum. Kita harus disiplin supaya tidak disuruh membersihkan toilet dan sebagainya. Berarti
Dari motivasi eksternal itu datang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti tadi misalnya Pak Penuh, ada motivasi eksternal atau dari luar. Terus yang selanjutnya motivasi internal itu untuk menghargai diri kita sendiri. Ada motivasi eksternal atau dari luar. Terus yang selanjutnya motivasi internal itu untuk menghargai diri kita sendiri. Ada motivasi eksternal atau dari luar. Terus yang selanjutnya motivasi internal itu untuk menghargai diri kita sendiri. Ada motivasi eksternal atau dari luar. Nah, ini kita dari motivasi kita ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti apa sih hukuman? Hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba misalnya ada murid yang datang. Kadang kita sebagai guru masih kalau misalnya kayak di TK. Di TK kita misalnya hal kecil, tapi itu juga berupa hukuman. Misalnya ada anak yang bertengkar sama temannya, kita suruh anak nyanyi saja itu sudah merupakan hukuman. Berarti anak-anak ketika berbuat salah harus nyanyi di depan teman-temannya, diejek dan sebagainya. Dari hukuman itu, anak-anak bisa menjadikan trauma, menjadikan rendah diri dan tidak ada penghargaan. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, dibicarakan. Misalnya kita berembuk di dalam kelas sama teman-teman, misalnya kita buat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu sudah kita buat, kok dilanggar, misalnya berarti harus ada konsekuensinya. Misalnya keyakinan kelas yang sudah kita buat, datang harus tepat waktu, berarti disiplin. Kok dia datang terlambat, berarti konsekuensinya dia harus duduknya di belakang. Misalnya dia harus ketinggalan pelajaran, berarti itu konsekuensi. Terus restitusi itu proses menciptakan kembalinya murid itu ke kelompoknya. Misalnya merasa diakui, berarti itu restitusi itu suatu jalan untuk mencari jalan keluar ketika anak mempunyai masalah. Next Pak. Nah, di sini ada tindakan. Saya ingin bertanya ke teman-teman semua, dari tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nanti dijawab ya. Nggak usah takut, ini tidak berhubungan dengan betul apa salah, hanya feeling saja deh. Yang pertama, ke Pak Supeno, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Pak? Iya. Iya, anak itu disuruh nulis ketika anak terlambat. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Jawab saja Pak Lidosa. Ya, konsekuensi ya. Terus yang kedua Bu Eni, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk konsekuensi atau hukuman? Kalau memang di sekolah itu tidak ada aturan, tapi konsekuensi. Konsekuensi ya. Ada aturan berarti termasuk hukuman. Iya. Berarti pilih salah satu. Harus pilih salah satu, itu hukuman atau konsekuensi? Itu tergantung orang sekolah. Nah ini kan bukan tergantungnya, ini pilihan. Ini pilihan, ya konsekuensi. Yang ketiga, Bu Yanti, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jawab saja. Hukuman. Iya, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ini kurang ya, tidak mengenakan sepatu seharian berarti copot sepatu. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita cari jawabannya. Next Pak. Tara, tadi siapa yang menjawab? Betul apa salah tadi? Ternyata
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Ya, itu hukuman karena hukuman itu bukan memperbaiki yang salah, tapi itu malah menjadikan beban mental buat anak, bukan penyelesaian yang baik itu kalau hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu merupakan hukuman juga. Nah, murid diminta untuk push up juga tadi yang jawab siapa? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret tadi konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi pintar berarti jangan masuk. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Tadi hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Bocah sedina kan orang yang gak sepatu kira-kira jengkel apa tidak itu? Mungkin bisa trauma hari berikutnya tidak mau sekolah ya, karena malu dengan temannya mungkin itu berarti itu hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk kegiatan PJOK. Itu konsekuensi karena mungkin sudah ada keyakinan kelas untuk si poin ini. Next Pak. Ya. Nah, di sini kita sebagai guru itu jadikan perenungan di dalam 5 posisi kontrol guru. Kita itu sudah di posisi mana? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Coba kita renungkan sebentar dari 5 posisi kontrol guru itu yang sudah kita lakukan dari kemarin itu sebagai apa? Mungkin Kak Penuh? Maksudnya di mata anak-anak kita sebagai Iya. di mata anak-anak Sebagai di mata teman juga, sebagai di mata diri sendiri juga. Kita itu sudah di posisi mana? Maksudnya sebagian ada yang teman juga ya menganggap, terus pembantu juga menganggap ya, pemantau maksudnya pemantau ya, terus manajer ya mereka menganggap ya kita sebagai seorang yang pintar mungkin kan harus ini harus salah satu dengan Tapi terkadang kita itu masih terbawa dengan pendidikan di zaman dulu itu kebanyakan itu sebagai apa? Sebagai penghukum. Ketika ada anak bersalah langsung dijaga hukuman. Kamu misalnya datang terlambat harus membersihkan toilet, berarti suatu hukuman. Itu kalau zaman dulu itu langsung dikenakan hukuman. Ketika ada anak terlambat tidak boleh masuk, berarti itu juga hukuman. Tapi ketika kita jadi pembuat rasa bersalah, misalnya kamu ini gimana sih, Bu Guru kan kemarin sudah bilang kamu suruh bawa ini kok kamu nggak bawa, kan jadi nggak bisa kegiatan. Nah, itu berarti kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kita sebagai teman misalnya, kamu sih gimana, sambil ketawa, sambil kita ada nada-nada seperti sahabat, itu sebagai teman. Itu sebagai pemantau kita biasanya menegur, tapi juga kita memberikan konsekuensi, bisanya seperti itu. Dan yang diharapkan dari kesekian posisi kontrol guru adalah kita diharapkan itu sebagai manajer. Di situ kita bisa memberikan konsekuensi, tetapi juga kita harus bisa mencari jalan keluar untuk penyelesaian suatu masalah. Misalnya ketika ada anak yang berbuat salah, kita panggil anak, kita selesaikan, bicarakan dengan bijaksana, dengan baik, dan kita harus mencari jalan untuk keluar penyelesaian masalah itu. Next Pak. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya. Misalnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini kita sebagai penghukum, misalnya anak ketika terlambat harus hormat pada bendera. Kita pernah melihat nggak? Waktu kita zaman sekolah dulu pernah mengalami itu? Nah, ada. Berarti itu sebagai penghukum. Nah, ada yang berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kamu kan sudah dibilang kalau hari Senin itu upacara,
kamu harus datangnya tepat waktu, kamu harus menggunakan atribut lengkap. Kenapa kamu tidak pakai? Nah, itu berarti membuat rasa bersalah. Next. Nah, kalau kita sebagai guru dalam posisi kontrol sebagai teman, ini kalimatnya contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Berarti kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Tapi di sini belum ada penyelesaian masalahnya. Nah, karena baru ibaratnya ya wis lah, kamu berbuat salah orang bapak. Nah, seperti itu misalnya sebagai teman. Nah, ketika kita jadi teman tuh, katanya seperti kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya tidak. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Berarti ada sedikit penyelesaian ketika jadi pemantau. Next. Nah, yang diharapkan kita sebagai guru adalah posisinya sebagai manajer. Nah, misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kan anak-anak tahu, oh iya aku salah, aku nggak pakai atribut. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Nah, di situ ada jalan keluarnya. Itu yang diharapkan itu kita sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Kita harus tahu tentang kesalahannya, mencari jalan keluarnya, dan harus mencari data-data yang lengkap dari suatu masalah tersebut. Next. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol seperti apa itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Misalnya, tadi sebagai pemantau kah, sebagai teman kah, sebagai penghukum kah, sebagai rasa bersalahkah, atau sebagai manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin banyak yang menjawab memberi rasa bersalah. Coba selanjutnya, Pak. Nah, ini lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti ini ada jalan keluar. Mau mencari jalan keluar. Nah, ini sebagai pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini sebagai apa? Bisa sebagai pemantau, bisa sebagai pemberi rasa bersalah juga. Next, Pak. Nah, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau juga. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Terus genah banget orang nggarap tugas orang nilai. Berarti, Bang, hukum itu sudah jelas sekali ya. Next, Pak. Nah, selanjutnya ketika kita sebagai guru dalam posisi kontrol tadi yang kelima, nah kita ke kelas, kita membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ketika kita membuat keyakinan kelas itu berada dalam diri kita, dalam dirinya anak-anak, masuk ke dalam sanubarinya. Berarti ketika saya melanggar ini, berarti saya melanggar keyakinan kelas yang sudah saya buat. Berarti kayak berdosa, ada rasa bersalah. Tapi ketika peraturan itu dibuat sepihak, dibuat misalnya guru datang terlambat ke sekolah harus pulang. Itu peraturan misalnya harus memakai seragam yang lengkap, tidak boleh tidak lengkap. Nah, tidak lengkap berarti tidak mengikuti pembelajaran. Jadi peraturan itu satu pihak, tidak dibuat bersama. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama, satu kelas, bersama guru dan rekan-rekan murid. Selanjutnya, Pak. Nah, kalau pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya kayak seperti tadi itu disiplin, sayang, bersih, rapi. Itu kalau anak-anak TK kan yang mudah. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini sudah buat semuanya apa belum? Sudah ya. Nah, kalau membuat keyakinan kelas itu kita buatnya dengan murid-murid. Kita tahu anak-anak, dan nggak usah kalimatnya yang panjang. Misalnya kita omongkan saja, misalnya
kita harus datang tepat waktu, berarti kita harus disiplin. Nah, nanti kita anak-anak nulisnya disiplin, misalnya udah bisa nulis itu saja. Misalnya harus bersih, berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misalnya harus rapi, berarti berpakaian rapi, berarti ketika berada di sekolah. Terus misalnya kita harus sayang sama teman, menghargai, menghormati, kan panjang banget. Nah, kita hanya misalnya sayang, misalnya harus sopan, berarti sopan sama orang yang lebih tua, sopan dengan semuanya gitu. Ketika kita masuk ke kelas, masuk ke rumah, mengucap salam. Nah, next Pak. Nah, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, tapi tiba-tiba kita mendapati permasalahan, ada anak yang berbuat salah, itu kita mengambil dengan langkah itu segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa tahapan segitiga restitusi? Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita harus tahu misalnya ada masalah, kita mencari sumber-sumber data yang lengkap. Terus kita tanyakan ke anak, betul apa tidak. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, itu melanggar atau tidak. Next Pak. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, ini kalimat-kalimat ketika kita mengadakan segitiga restitusi. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh kalimatnya. Nah, berdasarkan prinsip setiap laku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Next Pak. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya anak itu sudah memahami keyakinan kelas yang dibuat, nilai-nilai yang sudah disepakati, gambaran sebuah kelas ideal, dan ingin menjadi seperti apa sih kita? Itu ke anak-anak, berarti kita sudah berada di posisi kontrol yang seperti tadi. Nah, di sini ada contoh, putar Pak. Ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ketika ini ada anak yang contohnya hanya sekedar contoh. Ada kasus pertama itu anak datang terlambat. Nah, terlambatnya ini sudah berkali-kali. Jadi guru harus menyelesaikan masalah tersebut supaya Afif itu tidak terlambat lagi. Nah, kita tanyakan ke Afif, kenapa datang terlambat, terus berapa kali dia terlambat, apakah melanggar keyakinan kelas atau tidak, dan solusinya supaya Afif tidak terlambat lagi. Nah, kita simak sebentar. Main HP ya? Main HP. Karena tidak itu kan jadi malas ya. Jadi malas. Iya, makanya kalau malam jangan main HP. Iya. Kamu tahu nggak? Kamu sudah melanggar keyakinan kelas atau belum? Sudah. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Berarti kamu tidak apa? Menurut kamu disiplin itu perlu tidak? Makanya kamu harus bisa menghargai waktu. Kamu menyesal nggak datang terlambat? Kalau menyesal berarti harus minta apa sama guru? Ketika kita sudah mengadakan penyelesaian secara segitiga restitusi, kita minta umpan baliknya dari anak tersebut. Next Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif dari
TK Pertiwi 1 Jembangan kelas B. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali Bu Guru sudah membimbing saya jadi tahu tentang disiplin. Semoga tidak terlawan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita juga harus meminta umpan balik dari siswa kita yang berbuat salah. Selanjutnya Pak, ini ada kasus lain. Tadi kasus anak yang terlambat sekolah. Ini kasus tentang anak yang marah-marah. Nah, ini contohnya. Kita mengadakan skenario-nya Pak. Tuh. Ini di sini ada, ini hanya contohnya, ada siswa kasus yang pertama itu tentang siswa bertengkar dan marah-marah karena mainannya dirusak teman. Nah, pada hari Jumat guru tidak bisa hadir karena ada acara di luar. Nah, ketika berangkat ke sekolah menerima laporan dari anak-anak bahwa ada anak salah satu anak itu kemarin marah-marah dan nangis dan sulit untuk ditenangkan. Nah, keesokan harinya saya mendapatkan aduan dari teman itu dan menanyakan, next Pak, dan menanyakan ke anak, apakah betul? Nah, setelah jam pembelajaran selesai kita panggil anak. Nah, kita tanyakan ke anak, apakah betul dia melakukan tindakan marah-marah. Kita tanyakan kenapa anak-anak itu marah, kita tanyakan keyakinan kelasnya, dan kita tanyakan jalan keluarnya dari suatu masalah tersebut. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita tidak bisa mengambil satu pihak, kita harus mencari data yang lengkap. Kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita harus mencari data yang lengkap asal dia melakukan suatu kesalahan, terus jalan keluar yang kita cari itu seperti apa. Selanjutnya Pak. Nah, terus ada umpan balik. Coba slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zedika Zadiana dari TK Pertiwi 1 kelas B. Saya senang sekali Guru sudah membimbing saya. Saya akan sabar tidak berhenti. Ya, itu dua kasus tentang penyelesaian segitiga restitusi. Next Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah punya gambaran ya, bagaimana kita sebagai guru memposisikan kita dalam posisi kontrol, bagaimana kita membuat keyakinan kelas, bagaimana kita membuat segitiga restitusi, bagaimana kita sebagai guru itu harus seperti apa untuk kebaikan anak didik kita. Kita itu tidak bisa menuntut, tapi kita hanya bisa menuntun. Kita itu ibarat padi, ibarat petani. Kita menanam padi, kita memupuknya, kita merawatnya, dan kita menghasilkan sesuatu yang seperti perawatan kita, bukan sesuatu yang kita inginkan. Kita tidak bisa menuntut anak harus seperti ini, seperti yang lain, karena perkembangan anak itu beda-beda. Dan kita sebagai orang tua, sebagai guru, hanya bisa menuntun sesuai kodrat mereka, sesuai kodrat zaman, dan sesuai dengan kodrat alam yang ada pada diri anak. Kita tidak bisa menuntut anak kita harus seperti kita juga. Kita ini loh, kita sudah bisa menghasilkan ini loh, anak-anak juga harus bisa. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa menuntut mereka seperti itu, tapi biarkan mereka sesuai dengan alurnya, sesuai dengan zamannya. Yang penting kita mengarahkan ke arah yang lebih baik. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kompetensi, kepribadian, profesionalitas, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Next Pak, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau sudah jelas, sudah paham semuanya? Yeah. Untuk menyikapi atau menindaklanjuti yang tadi misalnya buat video ya, untuk apa ya, kejadian tadi sama Mas siapa ya? Iya. Itu waktunya kapan? Apakah setiap hari kita melakukan itu? Sementara kita kan harus mengkondisikan
banyak siswa di situ. Nah, untuk mengambil waktu kapan kira-kira, terus beberapa apakah harus setiap hari setiap kita temukan seperti itu atau bisa di tempat yang lain, tidak harus di tempat kita sebagai apa ya, ruangan kita ini seperti itu. Iya. Ketika kita menemui anak-anak yang bermasalah, misalnya ada salah satu, kita tidak bisa melakukan segitiga restitusi itu di tempat ketika anak bersalah. Tapi ketika kita melakukan segitiga restitusi itu selang, misalnya 2 hari, minimal 2 hari atau hari berikutnya. Jangan pada saat anak bersalah kita langsung panggil, jangan. Tapi kita harus ada jeda. Kita harus ada jeda berapa waktu ketika anak sudah merasa tenang. Dan jangan di depan teman-teman, karena itu akan membuat anak itu semakin down, semakin merasa bersalah, dan semakin mungkin trauma, tidak mau sekolah dan sebagainya. Tapi kita ambil ruangan khusus untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Misalnya bisa di kantor, bisa di ketika anak yang lain sudah pulang, berarti kita panggil anak. Bisa di kelas, tapi ketika sudah anak-anak yang lain sudah pulang, jadi tidak di depan teman-temannya atau saat itu juga, mungkin seperti itu Pak. Dan kita kan tidak mungkin menemui anak yang bermasalah itu banyak, paling biasanya kan hanya 1-2, dan biasanya itu kita dicatat juga di catatan anekdot. Tidak harus segitiga restitusi secara ini, tapi bisa juga ketika ada masalah yang paling besar, nah kita selesaikannya secara segitiga restitusi. Mungkin itu Pak. Mungkin dari yang lain? Ada yang bertanya? Apa sudah ngantuk? Ya, semuanya coba berdiri dulu biar semangat. Ya. Berdiri dulu. Sedikit lagi Pak. Ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, siap belajar. Tepuk 5, konsentrasi. Tepuk konsentrasi, melihat, mendengar, mengingat. Konsentrasi. Yes, ya, terima kasih. Ya, boleh duduk kembali. Ya, demikian tadi demi materi sudah saya sampaikan. Next Pak penutup ya. Tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Supeno dan dari lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dengan materi yang singkat tentang budaya positif, yaitu tadi tentang perubahan paradigma, tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi penilaian manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil apa yang sudah kita sampaikan ya, kita terapkan ke anak didik kita terapkan di kelas, di sekolah. Mudah-mudahan semuanya anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik dari sekarang. Yang penting kita terapkan, kalau sekarang itu kan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Okay? Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak Ibu semuanya yang sudah capek mengajar dan harus sekarang mengikuti kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan pahala yang melimpah untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Terima kasih. Sugeng kondur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Mana semangat, Bu? Ya, hari ini anak-anak tadi sudah senang, sudah belajar sama Pak Guru sama Bu Guru. Hari ini seperti yang sampaikan Bu Guru kemarin, anak-anak dari sini membuat keyakinan kelas. Nanti anak-anak harus mematuhi keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat. Kalau anak-anak berangkat sekolah harus tepat waktu apa terlambat? Terlambat apa tepat waktu? Harus tepat waktu. Kalau ke sekolah anak-anak harus pakai seragam apa bebas? Bebas apa pakai seragam? Harus memakai seragam karena sudah ada seragamnya.
lingkungan sekolah anak-anak boleh buang sampah sembarangan apa tidak? Tidak. Terus kalau di dalam kelas anak-anak boleh bermain sendiri apa tidak? Tidak. Kalau bermain saat istirahat atau kalau guru perintah bermain berarti anak-anak baru bermain. Terus kalau anak-anak sama bu guru sama orang tua harus apa ya? Harus menghormati. Sama teman-teman harus saling apa? Menyayangi, harus saling menghargai. Ya anak pintar. Ya, hari ini kita mau buat keyakinan kelas yang ada di kelas B. Yang pertama, yuk anak pintar. 1, 2, 3, semua harus diam. Diam jangan rame supaya jadi pandai. Yang pertama, nanti anak-anak mencontoh tulisannya begini. Anak-anak datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Berarti anak-anak harus apa ya? Harus disiplin. Disiplin. Terus anak-anak di sekolah tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti anak-anak harus apa ya? Bersih. Bersih. Terus selanjutnya anak-anak harus berpakaian seragam. Berpakaian apa? Rapi. Rapi. Silakan Bu Guru. Rapi. Rapi. Terus sama orang tua harus apa ya? Harus sopan. Sopan santun. Anak-anak kalau sama orang tua sopan. Terus kalau anak-anak bertemu dengan teman, bertemu dengan Pak Guru, Bu Guru harus mengucap apa ya? Salam pintar mencermin. Terus kalau sesama teman harus saling menghormati dan menyayangi. Berarti harus sayang. Sayang itu orang parang akali, orang parang ganggu teman. Ya, Bu Guru nanti bagi kertas warna-warni. Nanti anak-anak mencontoh. Yang pertama Bu Guru bagi kertas warna apa ya? Oranye. Nanti anak-anak mencontoh yang sebelah sini oranye. Nanti yang sebelah sini oranye. Ya, kayak oranye ya. Terus yang sebelah sini yang kuning. Yang kuning. Pakainya sama. Pakainya nanti. Yang ini ada yang warna hijau. Guru bagi spesialnya ya. Yang biru. Kelompok merah mencontoh tulisan ini. Yang kelompok biru mencontoh tulisan ini. Yang kelompok hijau mencontoh tulisan ini. Ya, ya. Kelompok merah. Ya, buat huruf D. Nah, D. Ya, huruf D. Ya, kelompok biru buat tulisan ini. Ya, alhamdulillah.
enggak? Iya. Enggak apa-apa. Yang sudah langsung dinempel di sini. Yang sudah langsung ditempel. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Mana semangatmu? Ya, hari ini anak-anak tadi sudah senang, sudah belajar sama Pak Guru sama Bu Guru. Hari ini seperti yang sampaikan Bu Guru kemarin, anak-anak dari sini membuat keyakinan kelas. Nanti anak-anak harus mematuhi keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat. Kalau anak-anak berangkat sekolah harus tepat waktu apa terlambat? Terlambat apa tepat waktu? Harus tepat waktu. Kalau ke sekolah anak-anak harus pakai seragam apa bebas? Bebas apa pakai seragam? Harus memakai seragam karena sudah ada seragamnya. Kalau anak-anak di sekolah datang ke sekolah saling sama teman-temannya, sama Pak Guru sama Bu Guru apa tidak? Saling. Anak-anak kalau masuk ke ruangan mengucap salam apa tidak? Salam. Terus kalau di lingkungan sekolah anak-anak buang sampah sembarangan apa tidak? Tidak. Terus kalau di dalam kelas anak-anak boleh bermain sendiri apa tidak? Tidak. Kalau bermain saat istirahat atau kalau guru perintah bermain berarti anak-anak baru bermain. Terus kalau anak-anak sama bu guru sama orang tua harus apa ya? Harus menghormati. Sama teman-teman harus saling apa? Menyayangi, harus saling menghargai. Yang anak pintar, ya. Hari ini kita mau buat keyakinan kelas yang ada di kelas B. Yang pertama, yuk anak pintar. 1, 2, 3, semua harus diam. Diam jangan rame supaya jadi pendek. Yang pertama, nanti anak-anak mencontoh tulisannya begini. Anak-anak datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Berarti anak-anak harus apa ya? Harus disiplin. Disiplin. Terus anak-anak di sekolah tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti anak-anak harus apa ya? Bersih. Bersih. Terus selanjutnya anak-anak harus berpakaian seragam. Berpakaian apa? Rapi. Rapi. Terus Bu Guru, rapi. Rapi. Terus sama orang tua. Nanti anak-anak harus mematuhi keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat. Kalau anak-anak berangkat sekolah harus tepat waktu apa terlambat?
sama huruf diam. Diam jangan rame supaya jadi pendek. Yang pertama nanti anak-anak mencontoh tulisannya begini. Anak-anak datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Berarti anak-anak harus apa ya? Harus disiplin. Disiplin. Terus anak-anak di sekolah tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti anak-anak harus apa ya? Bersih. Bersih. Terus selanjutnya anak-anak harus berpakaian seragam. Berpakaian apa? Rapi. Rapi. Terus kawan guru rapi. Rapi. Terus sama orang tua harus apa ya? Harus sopan. Sopan santun. Anak-anak kalau sama orang tua sopan. Terus kalau anak-anak bertemu dengan teman, bertemu dengan Pak Guru, Bu Guru harus mengucap apa ya? Salam pintar mencibir. Terus kalau sesama teman harus saling menghormati dan menyayangi. Berarti harus sayang. Sayang itu orang parang ngakali, orang parang ganggu teman. Ya, Bu Guru nanti bagi kertas warna-warni. Nanti anak-anak mencontoh. Yang pertama Bu Guru bagi kertas warna apa ya? Oranye. Nanti anak-anak mencontoh yang sebelah sini oranye. Nanti yang sebelah sini oranye. Ya, oranye ya. Terus yang sebelah sini yang kuning. Yang kuning. Yang ini ada yang warna hijau. Guru bagi spidolnya ya. Yang biru. Kelompok merah mencontoh tulisan ini. Yang kelompok biru mencontoh tulisan ini. Yang kelompok hijau mencontoh tulisan ini. Ya, ya. Kelompok merah. Ya, buat huruf D. Nah, D. Buat huruf D. Ya, kelompok biru buat tulisan ini. Ya, garis tegak, ya. Enggak apa-apa. Yang sudah